manusia sebagai objek dan subjek, manusia sebagai objek dan subjek kan dua pihak. Objeknya kita, pelakunya juga kita kan, objek dan subjek. Untuk mencapai tujuan hidupnya tidak cukup dengan membuat yatnya saja. Tuh. Tidak cukup. Jadi jangan Bapak Ibu berangkat buat udah-udalan 6 bulan naik yatnya segede-gedenya. Pasti tidak. Dalam konteks itu tidak cukup itu. Karena selain itu kita sebagai manusia harus laku nyata. Harus melakukan haras laku nyata, perilaku. Maka di Bali disebut yasa kerti. Ya kan? Yasa perbuatan nyata. Kerti adalah yang abstrak tadi. Diatur dalam bentuk sat winayaka. Sat itu 6, winayaka perilaku atau sat kerti. Yang kedua mengenai meperani juga dijelaskan. Okay. Dalam rangkaian tadi kami tidak merubah biasa, makanya itu ada konsep puja wali sebenarnya. Dumun waktu umatnya sedikit setelah ngatur wali ke beliau, ya, yang tadi Siwaraditya pindah ke sekretaris memberikan ngapi, ya setelah semayang dumun. Sebelum nginep, ambil raka-raka bukan kakak ya, buah-buahan, ya hasil itu yang disajikan itu, digebokan apa, bisa kue, bisa apa, ya itu dibagikan pada penyiwi, tanda dosa yang tamu yang dari luar kepada sembahyang, penyiwi utama, karena penyiwi yang kayak mungkin, wenten yang ngelawar, wenten yang pasang penjol, wenten yang beringgitan. Itu kan perlu dikasih piagam oleh beliau kan. Ya, nanti ada yang mau kawin dan lain-lain. Itulah bentuknya reward. Reward itulah diganti oleh beliau ya dengan bentuk memperani. Memperani itu beliau masuk di situ. Di buah itu, di aturan itu beliau masuk. Dengan masuk diambil, ditunas. Artinya syaratnya masing-masing orang ya, umat penyiwi bukan keluarga ya. Kalau ada 5 ya, bukan berarti satu datang yang 4-nya nitip, bukan gitu. Yang datang ya, jangan ada titipan nanti. Oh saya punya anak 5 biar dapat nanti di rumah diam, tapi diambil tan. Yang datang meriki ngadep ke beliau. Karena itu harus dimakan di ajang beliau. Tapi artinya kan tan becik. Secara umum kita tidak bagus keramas masih sembahyang. Jadi sebenarnya dumun. Tapi intinya adalah kita sudah diajak beliau, kita sudah dapat lunas. Namun dengan dasar itulah disebut memperani. Namun tidak dalam bentuk persadam, tidak nyurut, tidak ngelorot. Namun, nah terus yang ketiga? Yang ketiga keluhuran budi. Mau dijelaskan gitu kan untuk mengalahkan zaman kali keluhuran budi gitu. Okay. Jelaskan. Ini keluhuran budi. Benten ini membahasi ketut budi aso, benten. Benten. Wah, taken aja mau ketut budi. Gimana menjalankan tentang makin hadir gitu. Dan artinya peniki. Artinya semua persoalan itu tidak bisa keluar dari konteks. Budi itu kan hati kita. Cuma kita perlu dasarnya bagaimana penciptaan alam semesta ya dengan segala versinya. Siwa Purana punya konsepnya, Siwa Gamo punya konsep, ya terus Purana-Purana yang lain, ya terus bagaimana penciptaan tubuh manusia, gitu loh. Sekarang masih banyak yang keliru karena yang lebih muncul klirologi. Makanya musuhnya temannya cocoklogi. Artinya puniki. Ya,
Kalau kita sebut budi mana hamka, cita budi mana hamkara, itu termasuk napi nika. Purusa apa pradana? Di dua konsep tadi. Nabi? Purusa. Yakin? Nah, kalau kami tanya pasti ragu-ragu kan. Ya kalau orang tanya cuma dua, purusa pradana, kalau nggak ini ya ini kan, tinggal milih mana duluan ayam sama telur, kan gitu kan, sama sulitnya. Di konsep penciptaan tubuh manusia dijelaskan sekali cita budi mana hamkara ini bagian dari materi. Pradana itu materi, ya, pradana itu telur, bukan purusa kan. Budi pikiran, purusa apa pradana? Pradana itu semua di sisi kanan. Kalau kita ngomong niki tengah, Senge Widi kanan dari kami loh ya. Kanan itu purusa, kirinya pradana. Kalau ngomong hulu teben, hulunya purusa, tebennya pradana. Kalau ngomong kemulan, kalau kemulan ngadap kau kan, menghadap ke barat kan, kemulan. Yang melinggih di utara, kaja, hulu, itulah purusa. Yang melinggih di selatan, teben, itulah pradana. Kalau bicara kiri, itu ibu, pradana, materi. Budi mana cita, budi mana hamkara, ini kan sami di kiri. Kalau orang ngaben ngelinggihan, nilepati ngelinggihan prakerti, makanya itu prakerti namanya, tan purusa. Purusanya di kanan. Makanya kan, ini ki ang, ini ki aksaranya. Itulah purusa. Nah kalau kita bicara orang mati, ya badannya diurus, diaben kan badannya. Ada nggak yang dibakar rohnya? Kan tidak. Rohnya ikut di dalam yang ke kiri, atmonya melesat langsung. Maka tiga itu berbeda arah itu, gitu loh. Maka itu kalau nggak ngaben dijamatin nih ngulapin malu, yang memungkur tan ngulapin, ya nurat nama atmo namanya. Yani kemudian yang tadi purusa itu itulah itu pinara yang tadi kejiwaan. Roh itu suksma sarira, badan itu angga sarira, sukul sarira. Itu atmo yang masih dibungkus dengan suksma sarira itu sifat lo itu. Sifat itulah masuk purusa. Kalau udah nanti sadripu macam-macam, hamkara terjadi, ya, panca napi, panca karmendriya, panca budindriya, itulah 10 menjadi dasendriya. Itulah yang menjadi manusia sadar. Setelah mati itu terpisah. Makanya ketika ngulik jadi abu, ya, abunya itu menjadi panca mahabuta yang sudah disucikan. Panca mantra diambil simbolnya itu dulu masuk ke bungkak jadi sekah. Nah sekah itu ya dikirim dalam bentuk ke prakerti menjadi sang yang perdi, itu nilepati. Jadi baru unsur perdananya nih kok. Ketika memungkur disatukan purusa dengan perdananya. Makanya jadi puspa asti. Kan ada nangai dua. Lanang istri kan ada. Kalau udah nyekah memungkur pasti satu. Ya. Lanang istri maka arda nareswara dan naswari. Nika ke tengah pun jadinya. Tan lagi kanan kiri. Nah, nikalah pindah ke pengajawantah yang tadi. Ya dengan dasar itu tadi. Tapi intinya apa tadi? Keluhuran budi. Tapi keluhuran budi nah, tadi kan. Makanya keluhuran budi dalam hal ini itu termasuk panca tanmatra, benih. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya mulut. Masing-masing ada benih. Itu adanya di muka. Tapi panca kamen ya itu ada di penggerak tangan, penggerak kaki, ya, penggerak alat kelamin, penggerak yang satu lagi yang lain, pembuangan. Nika panca kamen dia penggerak semua.
itulah disatukan menjadi satu, dikala menjadi Dewa Yang, jadi Sang Yang Perkriti, jadi musuh ke atas, ya kiri, di Kemulan, dikala di kiri. Tidak ada Sorsingginya lagi. Kalau udah diketan ada Sorsinggi Wangsa, sama dika. Ampun. Nah, dikala pengejawantahan budi. Kenapa sekarang dibutuhkan budi? Tidak bisa dengan perilaku biasa, makanya harus budi. Karena tidak tahu diri. Kita karena tadi buta manjing ri angga sarirane manusia. Jadi kita bias nyeneng orene. Ya, sangatmu tidak. Karena sangatmu sudah dibungkus oleh tadi. Nah, untuk itulah kembali ke Nabi membaca sastra. Amburo, itulah tantangan yang terberat. Jira yang mau baca sekarang. Itulah letaknya kesulitan kenapa kita nggak bisa ketemu itu. Karena maunya yang cepat, instan. Sedang itu harus digali. Karena sastra, bukti penulis itu memasukkan antara religius dengan estetik. Menjadikan jadi pembaca tidak hanya larut dengan kegiatan, juga larut tidak hanya ngikutin, dan terbawa dengan perilaku. Dikala dijabarkan oleh Sadwinayaka. Kalau tahapan itu dilakukan, Atma Kirti sampun. Ya, dengan segala kekurangannya. Wana Giri Kirti sampun lunas. Ya kan? Ya, Danu Kirti termasuk tadi. Kan Wana Giri Kirti termasuk Danu Kirti nih kan? Segara sampun lunas ke Segara. Ya kan? Gunung dengan simbol tadi. Nah, paham ini nikala konsep Leluhur Nusantara. 3 saja. Rohani, kepemimpinan, ekonomi. Pasti berdampak di simbol yang sama benten, miring fokus. Gunungnya gimana? Kalau gunung, runcingnya di mana? Di bawah apa di bawah? Di atas apa di bawah? Di atas kan runcingnya. Kalau runcingnya di bawah, kepala gunungnya kan. Pasti di atas. Mari kita menuju ke atas. Menuju ke atas tidak mudah. Ya, dengan segala upaya macam-macam. Ya, makanya itu kita fokus, miring, tingkatkan kerohanian kita menuju sana tanpa melupakan kepemimpinan. Pimpinan keluarga sudah benar belum jadi kepala keluarga, sudah benar menjadi lingkungan tadi. Ambura di belakang saya ada kepala keluarga Cibinong, Siro, Iki. Oh, Ambura, ini kepala keluarga Cibinong kan, udah benar belum beliau memimpin gitu loh. Kalau nggak protes beliau, itulah jagot umat Cibinong, ngiring ide sesuwonan di Puradita Dharma. Ampun, sederhana, nanti kurang lebihnya tentunya tidak bisa instan, tapi kita bertahap. Okay? Paling tidak hari ini sudah ada perubahan yang tanpa dirasakan sudah berubah. Ya, coba tanya kanan kiri saya, udah berubah nggak hari ini kan? Okay? Begitu yang kami silakan untuk berikut masih ada kan? Om Swastiastu, Federasi yang sangat saya hormati, semua di sampun kita dapat pencerahan yang sangat luar biasa, dan jurmatku lanang istri yang hadir, yang hormati Bapak Ketua Banjar, Bapak Pengantar acara yang saya hormati. Niki sangat luar biasa, walaupun ilmunya sangat tinggi, jadi kita akan menjadi agak bingung sedikit. Mungkin memang ilmu itu kan sangat tinggi ya, jadi kita mungkin khususnya tiang memang tidak hidup di Bali, masalahnya hidup di rantau di Sulawesi, mungkin menyernaknya akan agak pelan-pelan gitu. Niki kan terkait dengan apa yang sekarang kita lakukan Nasampuro. Niki kan kita ada Nur Tirta ke Gunung Wayang. Selama ini kan tidak kita lakukan. Ini mungkin karena pencerahan baru yang kita dapat.
dari pengertian, dari penjelasan Ibu Resi, yang pikir juga itu sangat sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Terkait dengan itu kan di Banjar kita pasti punya kesepakatan, punya gestur. Selama ini kalau odalan alit kan kita cuma nyegar gunung, laut dan gunung yang seperti tadi Ida sampai jelaskan. Apakah Nuwun Tirta ke Gunung Wayang ini akan kita jadikan kesepakatan setiap odalan-odalan yang kita lakukan di Banjar Cibinong. Niki Nuna Sampuro kebetulan niki semeton Banjar juga banyak yang tahu kan, jadi tidak akan jadi pertanyaan lagi nanti apa yang kita lakukan, karena ini adalah merubah satu tatanan baru. Tiga versi. Dan yang pertanyaan kedua mungkin ini terkait sejarah, dia juga akan tertarik dengan sejarah. Kan seperti yang tadi sampai dijabarkan, dan ada juga ungkapan di luar Bali itu adalah Sunda kecil gitu kan. Apakah Ika, apa sebenarnya sikap kita? Apakah kita sepakat dengan ada ungkapan bahwa ajaran Sunda itu dititipkan di Bali, atau memang Bali punya ritual dan budaya sendiri sebelum Sunda itu datang ke Bali? Ini aja dari si Ampuro yang tutup dengan para Santi, Santi. Semua pertanyaannya jadi gitu. Jadi pertanyaan pertama tadi Nabi yang apakah harus siap puja wali ke Gunung Wayang? Nah kami kan tidak dalam kapasitas menentukan harus dan tidak, ya kan? Kami hadir driki santukan mangku sebelah kami, nggak tahu benar apa enggak, kami nggak tahu itu kan. Jangan-jangan beliau cuma ngerasa biar ada kami yang nguput kan. Artinya ini bukan suatu kebetulan, pasti ada kehendak alam lain, bukan alam gaib. Ya tentu ada kehendak skenario lain. Ya, ini proses saja. Itulah. Jadi kami coba mulai dumun yang disebut dengan puja wali tadi kan alit. Ya, kalau soal Nasirto kan itu lebih kepada sangat karya, pengajang karya, tentu kesepakatan umat, dan ya tidak selalu kesepakatan mayoritas, kan tidak begitu, tidak pooling data kayak pemilu kan gitu lah. Jadi tentu hierarki memargi kan, tentu ada pemangku berdasarkan penapi yang ditampung oleh ketua Banjar kan gitu kan, dan gimana historis kan ini kan bukan yang pertama kan, kami kan sekian kali ada sulingi lain yang ngumpul kan. Nah ya terlepas dari kita bilang kebetulan atau tidak kebetulan, kalau kami menilai sesuatu yang begini tidak ada yang kebetulan. Kalau kami menilai bukan by design ya kayak politik kayak apa, enggak. Itulah kebenaran. Kebenaran itu berjalan seperti air mengalir. Kami kan bagian dari aliran air. Hijau cebak togen air kan. Jadi kalau kami melawan arus, kalau konsep itu hanya ikan hidup mampu melawan arus kan. Kami kan tidak ada yang kami harus lawan kan. Kami rawat pergi karena sesana sulinggit. Kalau tidak ditur, tidak boleh datang. Datang aja nggak boleh lah, apalagi tadi mau ngatur A dan B kan. Nika sesana kami. Ya, nika kalau tidak ditur tidak boleh. Ya, kemudian kalau kami tahu sesuatu, ya, berkewajiban kami sampaikan. Kalau nggak dapat pintunya, kami juga nggak bisa muncul terus. Maka pintunya benten kan,
Dan itu tentu nanti ampunan dibahas sedikit nanti secara terpisah, tanya mangkunya kenapa Nike, apa ada Nike. Ya. Nah, yang berikut yang kami ingin sampaikan, pengertian puja wali alif di ketentuan sastra masuk di upakara apa yang di Sangga Surya. Kalau pejati saja alit itu pejati, ya berarti ten perlu sulingge. Kalau kesepakatan yang lalu Banjar ataupun Pengempon, alit ageng, alit itu apa? Tentu pejati kan, di Sangga Surya. Kalau pejati, ya cukup mangku, ten perlu sulingge. Kenapa ada sulingge datang? Nah, dikala nanti ditanya sarang, ya tentu ada dekat kemana sebenarnya pinunasnya kan gitu loh. Nike. Nah, untuk itu ada cara yang bisa keluar dari pertanyaan itu. Tapi di Sangga Surya kalau Empu Lutuk sedikit aja nih, tidak ngajak untuk berpilih yang tinggi ya. Kami tangi bahasa yang tinggi-tinggi. Kami cuma kebetulan aja kami di altar kan, jadi kami lebih tinggi dari Pak Wiranto, ya kan? Kami tangi yang tinggi-tinggi, kami nyak, pas tegah, ulungnya menggelembungnya repot, hancur lebur, ampun. Nah sederhana, kalau Nike di Empu Lutuk, Nike yang paling alit pejati, tengahnya suci, ya utamanya Dewa Dewi, Nike loh, ada 3, ya suci. Kalau lihat pertanyaan suci, kami ngajak nanti ibu-ibu aja bisa bingung nanti, pertanyaan itu banyak itu. Ada suci apapun bentuknya, Nike wenang dipuput oleh sulingge. Tengah manggu. Nike awian kami mentaken, nang tapi bagian suci unggen, bagi suci. Nike makan dados. Nah, ini yang lainnya busana. Kami jelasin ke mangku, nanti jangan ada pendapat dan miring lain-lain kan. Karena versi nak lingsir sulingge macam-macam itu versi. Tapi sastra menjelaskan kalau yang di Sangga Surya munggah Dewa Dewi, ya selain suci ada Dewa Dewi, dikau wenang itu mau busana jangkep pakai bawa maksudnya. Ada sulingge yang lain, kalau udah dia ajang itu betara di pura kecil apapun mungkin tanpa pokaro pun busana jangkep, ya itu versi. Kami nggak menyalahkan. Dalam konteks ini pengampunan kami ambil jalan tengah. Di Bali untuk tingkat Pulau Gembal suci dengan tataban Pulau Gembal, ampun akeh angge bawa dengan alas macam-macam kan. Nah kami angge Nike, walaupun ten Pulau Gembal di bawah Pulau Gembal, tapi sampun di atas, sampun masuk suci. Maka kami muput ten angge bawa, karena ten pergembal kami angge batasan terendah. Gendala Ampuro kalau benjang kami mempuja tidak bermaksud melecehkan ide betara, tapi ten angge ketu bawa. Ya, kita Nike tatanan sesana. Okay. Nah, terlepas dari itu tadi dengan ketentuan itu kami masuk kepada Nabi. Biar memargi kesempatan inilah ya kami bisa berinteraksi sarang semeton sami, sarang penyiwi sami kan. Terutama ke itu. Jantan lantar ini pun api kami tanggil kita kan dan percida muncul dengan inilah istilahnya kami ngayah ring ide mau pinunasan semoga napi keinginan umat sedharma mandi mendaging kan kenten melalui lantar puja wali. Kalau ngebahas tentang makna puja wali terlalu panjang kalau makin, maka lain waktu kalau memang berkenan, mari kita bahas apa makna puja wali, gimana mestinya
gimana rangkaiannya, itu banyak itu dalam satu artikel itu sendiri, Tapi artinya dalam konteks makin terpaksa kami menjalankan perintah ya atas pemangku tangkil kita Prada Putra mau pica dekat yang harus kami menunjuk, kami harus ngatung ayah driki ini kemantan ya. Nah kemudian kaitan dengan tadi ceritanya Anika kan yang kami sampaikan tadi kan konsep. Pertanyaannya sedurung mereka, Pak Wiranto tahu nggak seorang yang sukses pasti punya konsep nggak? Pasti, benar, ya. Tapi jangan disalahartikan, dengan konsep saja belum tentu sukses. Kenapa kita capek-capek berkonsep? Ampun jangan begitu. Dengan konsep saja belum tentu sukses, apalagi tanpa konsep. Loh, bener gak? Loh, dengan konsepnya belum sukses, apalagi tanpa konsep, ya ngalor gitu, mulai belabuk. Ampun, Nika. Jadi artinya konsep ini penting. Maka Nika yang kami sampaikan, kami uning, kebetulan tahu, ya kebenarannya kan ide yang punya, kami minimal utuh, kami sampaikan. Kalau kami tahu tidak menyampaikan, sudah ada lantaran datang medianya sudah datang, kami diam, kami yang salah, kami yang iwang, kami kena upadrawa, salah, oke, upadrawa lebih dari salah, gitu loh, ampun. Nah Nika sebabnya kami paparkan, ya kami tidak nagih-nagih ya. Tapi kami sampaikan, ada nggak ngapain sih umat meriki? Ada nggak yang tidak ada kegiatan? Kalau kegiatan bengong gimana? Mau nggak kita ngobrol? Bukan tadi kami jalan ini kan cuma pemantik aja nih kok, ya. Nah dengan dasarnya makin dan kami garis bawahi datos mentakan yang di luar ini. Kalau mampu kami jawab, kalau enggak kami mesangke, ya kan? Nanti kami cari kan, tidak perlu harus yang ini. Ampunan takut bertanya, ibu-ibu kan pasti ada guna. Kami tahu Riki yang nyandar itu gimana ya? Saya mau ngomong nggak, mau angkat bicara nggak gitu, ragu-ragu. Kami tahu itu dari sini, bukan paranormal ya. Parabola aja belum, gimana paranormal? Ya, ampun Nika. Terus yang kedua Nika, makin kan lagi viral nih. Ajaran Sunda ini ada di Bali katanya, tapi sejarahnya gitu. Ampun. Apa benar nih gitu? Nah, Bali dengan Sunda itu kan versi. Sekarang zaman medsos, apa sih nggak mungkin? Nggak apa, apalagi kita nggak ada apa-apa. Presidennya aja yang begitu jauh bukan kita bicara politik di Simpuro ya. Tapi itulah fakta. Ya, tapi kebenarannya adalah yang kami cerita tadi, leluhur Nusantara nih ke, ya, Dibi sira yang ke Gunung Wayang, Pak Klian, sira yang melihat prestasi itu, kok ada wakil gubernur Bali, sira nih ke, nggak, tapi faktanya ada kan? Kenapa sih jauh-jauh dari Bali kok gitu loh. Nah artinya kami cerita sedikit ya. Nikalah kami dalam konsep pemugaran mereka, kami bermaksud ya beranjang sanalah dengan Wagub karena beliau akan berakhir kan tahun kemarin gitu loh. Nah, itulah kebetulan ada acara 2019 Nika itu. Tapi renovasi kan, pemuda itu perlu tanda tangan, kita buat prasasti. Ketika itu ada salah satu petinggi nasional itu kalau nggak salah Wapres zamannya siapa itu yang meninggal kan nggak mungkin gubernur akan pergi dengan wakil gubernur kan. Kami sudah, Pak Wagub sudah sepakat untuk hadir dalam acara
meraspas nih ke sekali beliau tanda tangan sebenarnya. Karena ada yang meninggal tokoh nasional itu, berarti beliau kan nggak bisa jadi pergi nih. Kalau kami meneruskan ya mempertanyakan penapi niki ya, karena santukan niki kan utang di skala loh, tak bilang gitu kan. Bukan aku dong masa wagub kita takut-takut ya kan, ya enggak lah, niki utang di skala loh, itu sudah terpampang prasastinya. Kalau nggak ditandatangani, nikalah kami menghadap. Itulah beliau keluar dari kamarnya, sebelum keluar beliau udah nanya, kalau leluhur kita yang di Semeru, ya Betara dan Semeru adalah leluhur kita, leluhur loh, bukan Sanghyang Widi loh ya. Kalau dari Bali kan nyebut beliau Sanghyang Pasupati, sama Pasupati kan Sanghyang Widi kan, ya sebenarnya kan beliau leluhur nggak? Nah, pertanyaannya, kalau beliau leluhur, berarti beliau punya semeton loh, kan gitu loh pertanyaannya. Pertanyaan Cok Aco, sekarang saya panggil Cok Aco. Ketika itu kan beliau wagub kan. Loh iya, kalau begitu kami belum duduk, kami bawa buku artikelnya. Niki jawabannya, loh Jawa Barat itu? Iya, kok bisa? Ya bisa, faktanya Niki. Jawa Barat itu susah masuknya, dibilang gitu. Kan susah masuk Jawa Barat katanya. Ya faktanya sampun wenten kok. Sampun wenten dari ke Niki. Kami bawa Niki. Tengahnya kan ada Coaco itu. Ten. Ya coba ada pengantarnya. Ada kan wagub. Nah itu apa? Nah ini ketua apa tuh? Coaco kan? Niki kami bawa Amerika. Niki lah surah pengantarnya. Niki baca tuh. Nika, kenapa bisa? Itu kan susah kan? Ya faktanya kan sampun wenten. Ah, Nika lah akhirnya dialog kan. Nika akhirnya beliau, nah sudah kalau gitu, penapi akhirnya beliau tantangan prestasi itu di kantor gubernur. Nyari waktu 17 Agustus tahun 2023. Kan akan 24. Kan akan habis di Oktober kan. 2024 bisa tangan itu yang ditandatangani kemarin nih. Jadi itu baru kejadian. Nah, artinya di artikel Nika lah leluhur Nusantara Nika yang terkecil, yang paling muda dari putra beliau kan Betara di Semeru. Betara Semeru beliau punya putra di Darmo 7. 3 disebut Trilingga. Yang pertama beliau Sanghyang Genijaya melinggih di Lempuyang Luhur. Karena yang di sana banyak yang klaim kan, ini Soro ini ya. Kami nggak masuk di sana. Tapi yang jelas beliau Lempuyang Luhur. Ya. Yang kedua Betara Putran Jaya melinggih di Gunung Agung ten Besake. Beda loh Besake dengan Gunung Agung. Ya, Besake ya puronya. Ya itu waktunya jauh belakang kan. Gunung Agung udah ada di abad ke-1 udah ada. Ampun. Nah, yang ketiga Dewi Danu, yang Dewi Danu melinggih di Batur. Itu disebut Trilingga. Ya. Adanya cerita di Babat Gunung Agung. Makin kan Babat udah diplesetkan kan. Ada Babat ini, ada Babat itu kan. Semua mengklaim kebenaran. Tapi tidak, Nikalah jelas Babat Gunung Agung menceritakan itu. Kemudian pada saat itulah diceritakan ketika abad ke-1 pertanyaannya, uning sila yang uning Gunung Agung meletus pertama tahun berapa? Ayo. Gunung Agung meletus pertama. Bebas loh, nggak ada sanksi, nggak ada hukumannya. Ibu-ibu kalau uning tahu ya. Tapi 63 atau 1963 itu kami SMA kami nonton itunya. Oh, SMA nih kami yang benar SMP 63. Nih apinya dari Sanur kan jelas sekali nih. Ini 63 udah. Ampun, ada yang lain?
1808 itu media itu bilang kan, TV siapa yang bilang, ya itu hubungannya dengan tapi Krakatau itu kan. Biar singkat, Gunung Agung meletus pertama Isa ke-11. Isa ke loh. Kalau Masehi tambah 78, berarti 89 Masehi. Ya, itu namanya, sampai namanya dijelaskan oleh Bapak Gunung Agung, namanya Rudira Bumi. Tidak beras, tidak besar idenya. Okay. Nah, yang kedua ada peristiwa besar lagi. Tapi ada dua versi, ada bilang Isa ke-13, ada bilang Isa ke-31. Kami terperangkap di 13. Nggak mungkin dalam waktu yang 2 tahun, pasti lebih dari 5 tahun. Kami lebih memilih 31 sama 78 109. Itu besar, peristiwanya besar. Berarti kan masih sekitar abad ke-1 kan. 89 abad ke-1, 109 abad ke-1 juga kan. Itu namanya Agni Budara. Hujan 2 bulan tidak berhenti. Gempa besar. Kendala. Nika menyebabkan Bali luluh lantah. Kendala. Nika Ida Bedara di Semeru diperintah oleh ajinya beliau, Sengya Jagadekarana, untuk mengirim putra Didarmanya ke Bali. Sira idalah Trilingga. Melinggih di Lembuyang. Beliau bidangnya rohani. Ya kan? Sudah ada pembidangan untuk Bali loh. Ya, Betara Putrajaya, Belinggih Gunung Agung, pembidangannya kepemimpinan sosial masyarakat. Yang Dewi, ya, tapi Dewi Danu, Belinggih di Batur dengan bidang ekonomi. Pertanyaannya pertanyaan sekarang. Kalau sekarang di Bali, umat yang bergerak dalam ekonomi, kemana pinunasnya? Ampunan dikonversi dulu. Ini kan udah, ini potong kompas terus. Ini pembisiknya potong kompas dulu. Kemana umat kita di Bali kalau bergerak di bidang usaha, pinunasnya kemana? Kalau Denpasar jelas, Tan Ratuniang, Tanah Kila apa di bypass kan. Kalau yang agak beriki mana? Melanting. Oh, Pulaki, Melanting kan. Ampuro kami menyalahkan, itu kan Dewan Pasar. Beliau melantung Dewan Pasar, di Pekan itu pasti ada pelangkiran itu. Itulah Dewan Pasar. Apa ekonomi itu pasar saja? Kan tidak, gitu. Namun itu pembuktiannya. Jadi klerologi. Ya. Makanya perlu cocok logi makin. Nah, jelas 3 itu kan Bapak Gunung Agung. Abad ke-1. Enten loh. Abad ke-1 itu. Nah, abad ke-1 itu jelas menjelaskan tadi. Rohani, beliau yang di Lembuyang. Ya makanya nurunin Sabto Resi macam-macam kan. Silakan gitu, apapun penjabarannya. Kami termasuk mereka, tapi beliau bidangnya itu. Ya, Putrajaya beliau jelas. Sira Amongrat sekarang kan udah dibagi. Asal Prabu dibagi oleh Belanda kan. Cara memecah kekuatan Bali kan dengan dibagi kan. Benar nggak? Oh, dibilang raja Bali berantem dengan sesama raja. Sebenarnya kan kiatnya penjajah aja. Maka dia belah. Jadi dalam tidak lagi diakui. Betul kan? Kan dalam yang Amongrat sebenarnya kan. Ajak Bali itu kan dalam Balikang pertama hancur. Kemudian dalam berikutnya. Nah artinya Nika yang sudah bergeser. Jadi Sira yang Amongrat itulah megang Gunung Agung. Kendala Gunung Agung. Tan Besake. Sekarang kan diambil pemerintah. Besake kan pokoknya apa-apa Besake. Tapi itu lupa. Nika lah ada sastranya.
Dasaksara, ada Pancaksara, Triaksara, sampai tapi Padma 3 diartikan Tripurusa kan ten patut kan. Ada rong duo. Siapa yang punya Sangga Kemulan ada rong duonya? Enten. Rong duo sira dua duati. Sira menjadi rong duo. Bertani yang Dua duati. Cen Tegahang ken menjadi Kemulan. Sama ngudobin dua tempat. Kenapa nggak satu aja di Kemulan? Tetamian. Ya, tan kata tan. Coba siapa yang pernah ke Pelinggi Pura Penataran Gunung Agung, di atasnya Basakil loh. Di atas pura gelap tapi nggak bisa nyebrang, harus turun dari ini ke bawah baru naik. Nah, di atas itu Sira yang pernah ke sana. Padma sana berapa naganya? Berapa bedawang? Satu kan? Sekarang kita lihat naganya 2 kan? Di sana naganya berapa? Ada nggak itu rong duo? Manggu ampun berikatan. Nah, dikala ada naganya 1, bedawangnya 1. Itu konsepnya karena 3 naga itu taksaka di awang-awang, ya, Basuki di darat, Ananta Bogo di laut, kan tentu. 3 bedawa ada 3 naga itu dan kembaran. Ampun, kendala. Di situ naganya 1. Di situ ada Pelinggi rong duo. Nah kalau masuk ke aksara, Dasaksara, Pancaksara, Triaksara di Mandalapi di Padma 3 oke. Begitu naik ke atas, Dasaksara jadi Pancaksara, jadi Triaksara, jadi Dwiaksara. Dwiaksara ini ke ang-ah. Itulah akasa pertiwi. Akasa pertiwi. Ten amburo ten duati. Akasa pertiwi. Itulah tadi gunung dengan segara kan. Ulu teben dikala 2. Ampun. Nah dengan itu ang-ah jadi ong. Itulah Sang Hyang Widi sastra juga. Ampun. Nika ya. Jadi itu jawabannya tadi. Kita tidak masuk sana. Artinya Bali adalah benang merah dari Nusantara ini. Tan bilang lalu, oh kapan ada dituduh ke surat? Tan ada ceritanya dalam cerita Arja di Bali. Ada nggak penampilan Galuh dalam arti libur? Libur itu siapa? Kan simbol itunya Sunda. Ya, bukan dituduhkan oleh Sunda kan. Itu ada kaitan budaya ketika itu kan. Makin pengertian Galuh di mana? Galuh itu di mana? Tapi wilayah Galuh itu di mana? Di Jawa Barat. Sumedang di mana? Nah, Jawa Barat. Medang Kemulan di mana? Itu semua itu benang merah nih kan. Makanya ketika di Siwagamo, ya, ketika Pulau Jawa masih ngambang begini, itulah Betara para dewa, Betara itu di dewa-dewa kumpul memerintahkan, Betara Jawa memerintahkan para dewa kumpul sini turun ke Jawa Dwipa, enten lah. Maka balapnya itu turun Betara Brahma. Jadi Nabi pada manusia pertama belum bisa berpakaian, belum bisa bersolek, belum bisa makan, belum bisa berkata-kata. Nabi yang dimaksud. Brahma itu turun menjadi pandai besi peralatan. Sero-sero pandai. Berarti turunnya Brahma itu. Loh, jangan bicara soro dalam arti yang tadi. Parsial kan, parsial menggugut raga kan. Oh, gantan turun, sira lagi. Ya, mau dewo, perhiasan. Makanya ada pandai mas, kelungkung, diceluk itu Sukawati, pandai mas akeh kan, perhiasan.
Turun lagi petani sira nika turun. Betara siwa namanya sawah napi. Cara di Bali sawah itu artinya namanya apa? Umo itu sira. Dewi Umo. Dewi Umo. Nah di Sunda bade ka mana atuh mah? Bade ka Uma. Umo. Siapa yang nyuruh itu? Kan nggak ada orang translate. Itulah benang merah. Ampun. Nah itulah kenapa Gunung Wayang ada di situ, kenapa Betari ada di situ. Itu bukan rekayasa. Itu adalah alam yang sudah menunjukkan begitu. Ampun. Nah dengan dasar itu hubungan Nusantara ke regionalnya Bali itulah patut kita kembalikan lagi. Di Bali harus diingat lagi yang 3 tadi. Rohani, kepemimpinan, ekonomi. Sekarang sulit nggak? Dalam situasi makin ekonomi Bali berandalkan pada pariwisata. Ya kalau dengan ini pemontong pangkas sira yang nyewa hotel. Domestik aja udah sulit kan? Maka harus tumbuh kreatif. Makanya para dalang, cemplong, siapapun itu angkat budaya. Budaya itulah sumber didatangkan orang. Dikenal, Bali dikenal karena budayanya. Ini ekonomi kreatif bukan? Gentle. Nah dengan dasar itu Bali dengan apa yang ada kini tidak ada salah. Kita meneruskan. Kenapa Bali cuma taunya sampai Semeru? Ya itu dulu kan susah jauh-jauh. Ampun, jauh. Masih bagus, masih tahu luar Bali Semeru. Kalau enggak juga enggak bisa apa-apa. Ampun. Nah dengan dasar itu, mari kekeliruan, ketidaksempurnaan yang lalu jangan kita sudutkan leluhur kita, tapi kita coba teliti, kita telusuri sehingga kembali ke konsep leluhur Nusantara. Itulah yang kita legendriki. Dengan kita ambil towernya, keran-keran yang di bawah kita buka, kalau airnya udah kita isi di toren, dapat aliran enggak? Toren kita penuhin, keran dengan instalasi yang benar, ya kita buka keran di mana saja ngalir nggak air itu? Itu yang dimaksud konsep leluhur Nusantara. Pergi ke Bali jangan berperang, tata, itulah sastra tadi. Karena dalam sastra terisi semua kekayaan kita yang ada, kerinan. Ya kembali ke Sugihan Jawa. Kalau itu aset kita ada di luar Bali, itulah pengertian Sugihan Jawa yang sebenarnya. Jawa artinya di luar Bali, Jawa di sisi, ya orang pergi ke Lombok disebut juga hijau kalau luas. Oh, dia ke Jawa, Jawa itu ngundang angin nang Jawa kan dau. Jawa ternyata Lombok di luar Bali, ya semua disebut Jawa. Nah Nika yang keberapa ada lagi? Jadi sampun. Dua-duanya sudah terjawab. Ampun kejawab. Oke, Nika yang kami bisa paparkan segala kekurangannya. Jangan bicara soal ditundukkan Sunda, tidak. Itulah jelas satu dasar. Regional adalah apa yang tatanan Bali. Tatanan Bali tidak akan mampu untuk bisa masuk ke tatanan nasional. Ya kan? Ada nak jadi presiden Bali, menteri kan bisa pilih itu. Sisa pilih itu, ya kan? Ya sudah, ya urus saja Jagot Dumun. Dengan Jagot itu akan kualitas akan naik, baru akan orang tahu oh itu. Ya, satu lagi kami sisipkan itu, Nyepi, Taur Kesanga. Ya, itu kewajiban orang Hindu Bali saja atau umat manusia secara umum? Umat manusia. Kenapa itu kan orang Taur Kesanga Nyepi kan urusan orang Bali, itu pun Hindu Bali, begitu enggak? Kami rubah pertanyaannya. Kita bernapas dengan orang lain di luar kita, napas pakai udara yang sama enggak? Sama kan? Kita menggunakan air yang sama enggak? Kita menggunakan api yang sama enggak? Kan apinya sama, ada api dua, api-apian.
Kan tetap apinya satu, agni tetap satu kan. Akasa ruang yang kita gunakan entah cukup kecil entah cukup gede, menggunakan akasa yang sama enggak? Bayu, 5 elemen itu digunakan oleh masing-masing orang tanpa agama, suku, ras, benar nggak? Kalau kita sudah gunakan, setelah digunakan jadi dibuang, jadi limbah nggak? Gas jadi gas buang kan, knalpot kan. Air jadi urin, ya. Zat padat jadi kompos kan. Betul nggak? Nah, kalau sudah digunakan oleh masing-masing itu, yang tanggung jawab sira apa usus orang Bali saja mengembalikan fungsi amurnakan buana itu. Itulah tujuannya Taur Kesanga. Ayo, jawab yang jujur. Kenapa mereka diam? Kenapa mereka nggak? Karena kita nggak pernah jelasin. Kita umat Hindu, elit tidak pernah menjelaskan. Contoh, kami 2010 sudah lakukan Taur Kesanga di Monas. Ketika itu kami masih Loake, kami kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Pusat, Ajah Silvi. Suaminya gede, siapa itu dari Singaraja. Itu loh. Ketika itu ada ide penggabungan lintas budaya. Pawewowo pertama itu. Jadi itu ketua Parisada nggak bisa menjawab karena Taur Kesanganya Senin, mereka mau adakan Pawewowonya hari Minggu. Parisadanya nggak bisa jawab. Boleh nggak ini? Waduh, kami sedang ada di audiensi di Departemen Agama masih di Banteng. Ketika itu dirjennya Prof. Triguna, Yudo Triguna, ya kan? Itu kami di bel. Aku datang ke wali kota. Loh kenapa saya datang? Kan ada apa ini? Loh enggak, ada jelasin ini. Akhirnya saya didatang itu, pertanyaannya itu. Boleh nggak itu Pawewowonya di hari Minggu? Napi, jawabnya Napi. Kami bilang ya tidak, karena nyepinya di Taur Kesanganya, ya pecaruannya di Senin. Ogoh-ogoh keluar karena ada pecaruan itu. Saya nanya, kalau itu sakral, memang propan tapi disakralkan dengan Pak Supati. Kalau ada apa-apa dimaju yang ke hari Minggu, kalau apa siapa tanggung jawab? Tak bilang gitu. Wah, begitu loh, iya, siapa tanggung jawab? Kalau mau itu silakan. Alasnya apa? Alat tokon macet. Orang mogok sengaja orang tidur aja bisa bikin macet kan? Kenapa ini? Kan nggak perlu orang ke Bali nonton Pawewowo, cukup ke Jakarta, tak bilang gitu. Oh jadi bagus, bagus, jangan dipindah. Akhirnya tidak dipindah. Ya, kemudian biaya Taur Kesanga itu semua dikeluarkan oleh Ibu Silvi, tidak pakai APBD, tapi dia nggak tahu caranya. Kami nggak ikut campur. Artinya beliau dapat pemahaman yang sama. Beliau sampai malam, waktu itu gubernurnya Poke kan, Pokenya turun, wah gitu. Nikah singkatnya, artinya ke depan perlu kita menjelaskan makna Taur Kesanga yang benar. Napi peluang buat Pak Banjar. Uning peluangnya? Iyalah, Cibinong bisa lakukan di kantor Kabupaten Cibinong, sampaikan pada Bupati. Ini loh, kami amurnakan buana, kami ini bukan urusan orang Bali ya kendal. Masih ada waktu. Nah nikah Pak Ampun ngelantur, kami kembalikan. PR. Siap. Suksesnya ide Resi Sampun memberikan arahan yang luar biasa. Ini karena adalah Sampun mau jam 3. Kami tidak melewati. Luar biasa, ada satu pesan menarik dari ide Resi bahwa apa yang kita lakukan di Cibinong ini di Jodalan ke-76 ini tujuannya adalah
mengembalikan tatanan leluhur Nusantara untuk kita bersama-sama lunas warunugraha pada leluhur kita, agar kedepannya umat Cibino makin guyup, makin rukun, persaudaraan terbangun, ekonomi meningkat, dan patuh pada kepemimpinan Bapak Made Widianto sebagai orang tua di Badan Cibino. Sementara ideologi sampun memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Mudah-mudahan tadi di kalimat terakhir beliau, Cibino ini bisa melakukan tahun di kantor bupati. Mudah-mudahan ini menjadi yang kita bersama mengelorakan apa yang pesan beliau sampaikan. Mudah-mudahan Pak Gandaya, umat semua mendukung. Asuh mudah-mudahan tahun depan di Nyepi 2026 bisa kita lakukan di sana. Itu satu poin yang kami terus closing statementnya. Sedurung ditutup, kami itu yang dari 2010 adalah di Monas. Ya, karena kita bicara konsep leluhur Nusantara, itu tengahnya adalah Gunung Lawu. Tengahnya adalah tadi yang kami cerita tadi, saya katakan ke Gunung Lawu kan. Itu alam itu. Jika wenten pura. Kenapa Petirtan disebut Petirtan? Karena tidak pura. Kalau pura kan harus ada umat penyiwi, harus ada umat sehari-hari. Kalau nggak salah. Makanya pertanyaan tadi, ampun menterlingi, tidak menterlingi, mendem penjedatu iya. Tadi Mangku nanya gunung niko siro. Gunung itu adalah semua tirta yang di Gunung Jawa Barat itu mereka. Jikalau tumpukan dari apa yang terjadi tragedi 2011, jika ada berupa gunung, pilar-pilar yang dihancurkan diri itu adalah gunung. Jadi kekuatan itu adalah pertiwi yang dalam. Nah artinya sebagai pura itu linggih beliau di Jawa Tengah, di Gunung Lawu. Nah, di artikel itu. Jadi puranya Buana Agung Mahendra Jati itu linggih ide Bedari, setana pura loh ya. Karena ada umat Jawa, Hindu Jawa murni. Ya 52 kakak beliau nyungsung itu. Ya kalau slogan Jawanya Toto Titi Tentem Gemah Lipah Lo Jawa itu terwujud. Jika dari tahun 2000 Pranda Putra juga inisiatornya dulu. Kami penerus saja. Ya di bawahnya linggih pura Lingga Buana Mahendra Agung. Itu linggih yang tadi Sumber Urip beliau Betara Ismanya Jati. Jadi Dwi Tunggal yang bersaudara kakak adik yang tidak bisa dipisahkan. Jika sebenarnya itulah beliau masih solid masuk tanah kengken ya orang tidak ya mungkin sekarang ya Prabowo Jokowi barangkali itu yang nggak akan bisa dipisahkan itu yang akan meneruskan itu. Nah itulah di Lingga Buana. Jadi secara pura Tebas Suci di sana untuk tidak melebar. Nah kami sudah buktikan tahun kesana 2022 kami buat sabun berika. Ya dua juga karena kalau ada pilpres kita nggak mungkin 24 kemarin karena masih ada nggak mungkin juga ya kan 2024 yang pilpres kan ya dia nggak mungkin maka tidak dilakukan. Artinya konsep yang tadi untuk mengedukasi pemerintah dalam konteks ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah jangan diskriminasi dong. Punya anak 5, salah satu anaknya bandel. Masa anak bandel dibuang? Bilanglah kita anaknya bandel kan. Ya, kan nggak bisa dong. Kan tetap harus diayomi. Nah itu tapi tentu dengan jalan yang benar. Gitu. Jadi itu tadi, itu bukti dengan biaya yang rendah. Nggak perlu pamer gede-gede. 15 juta dengan itu sudah cukup dengan tingkat tatanan Kenten. Nah, jika kami sudah buktikan, itulah salah satu dari pengejuantaan Satkerti, Kerti Janda Kerti dan lain-lain. Okay?
Niga sebagai Kapten tentu sebagai kirang langkung dari apa yang kami paparkan, sempurna milik beliau. Kami hanya ya utuh. Nah, untuk itu kami mohon maaf kalau ada apa yang ya tidak berkenan di semeton di umat Sami. Kami gang nunas keterangan Oke, kami sinap. Ya, Om Santi Santi Santi.